Aduh, aduh bersih susah banget. Gian, aduh, mana obatnya? Aduh, cepetan sama minumnya. Mami ya, Hach! kuncak Mami ya. Aduh, kenapa? Muncrat. Kena ya, syukur. Aduh, makasih ya. Obatnya. Ini obat apa nih? Obat buat flu. Beli di mana? Tadi di depan ngambil. Aduh, makasih. Iya Mami ya. Aduh, ibu-ibu pemirsa, maaf ya, aku lagi flu berat. Dari tadi mau bersihin susah banget. Tapi malah kenagean tadi. Syukurin, memang harus kena bersihin. Pemirsa, senang banget ya ketemu lagi di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Walaupun aku lagi kurang enak badan, tapi yang namanya Kinanti kan tetap harus dibawain, tetap harus berlangsung. Apalagi hari ini jam 8 pagi di JAK TV, ya kan waktunya untuk Kinanti. Dan tema kita hari ini adalah kapan sih anak harus dibawa ke dokter? Nah, kita punya VT ya, kita punya liputan. Kita lihat dulu seperti apa. Yuk, ini dia sama-sama. Ketika si kecil mengalami sakit ringan seperti batuk dan pilek, jangan segera diberikan obat-obatan yang keras ya ayah dan ibu, karena organ tubuh mereka masih rentan. Ada baiknya melakukan home treatment di rumah, seperti menjemur di bawah sinar matahari pagi, berikan makanan yang bernutrisi tinggi. Ya biasanya sih sebelumnya pertolongan pertama ya dikompres, sebelumnya ke dokter ya. Dikompres dulu, dikasih obat-obat yang biasa kita lakuin sehari-hari lah gitu. Ini kalau sebelum ke dokter kasih obat warung dulu. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya biasanya kalau anak panas dalam gitu saya rebusin akar alang-alang pakai gula batu, saya minumin. 2-3 hari nggak sembuh, baru saya bawa ke bidan atau ke poliklinik gitu ya. Nanti baru dikasih obat dokter itu tadi. Home treatment yang dilakukan di rumah lebih aman loh untuk mereka. Sebagai orang tua, kita harus lebih pintar dalam memutuskan pengobatan apa yang cocok untuk mereka. Kapan waktunya dibawa ke dokter dan kapan si kecil memerlukan obat. Saksikan terus Kinanti, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Oh kalau cuma flu-flu aja sih biasanya saya nggak ke dokter ya, pakai obat-obat cara sendiri aja gitu. Ya udah pakai obat warung dulu aja. Biasanya 1-2 hari saya obatin dulu di rumah semampu saya, sebisa saya. Tapi kalau 2 hari itu udah nggak ada perubahan, baru saya bawa ke dokter. Udah? Itu dia tadi, kita udah tanya-tanya sama ibu-ibu ya kan, kalau misalnya anak sakit tuh apa yang dilakukan? Ada yang bikin obat sendiri, ada yang pakai alang-alang tadi kan ya, semampunya katanya seorang ibu biasanya nggak langsung ke dokter, tapi ada juga yang cepet deh buru-buru ke dokter gitu kan. Aku juga termasuk salah seorang ibu yang kalau misalnya anak sakit kayaknya pengen buru-buru aja deh dibawa ke dokter gitu kan. Bentar, mau bersihin lagi. Nggak jadi, minum obat aja ya dulu ya, biar segar, biar enak bawain acaranya. Pagi Mbak Mia. Ibu Dokter Francisca, apa kabar ini? Aku lagi sakit flu. Jangan ciuman. Balikin lagi ciumannya. Dok, aku lagi flu nih, baru mau minum obat. Dokter datang. Aku minum obat dulu ya. Kenapa minum obat? Kan lagi flu. Oh gitu. Jadi aku beli tadi disuruh Gian beli obat flu di warung. Oh gitu. Kita ngobrol aja dulu. Oh gitu, jangan minum dulu ya. Iya. Mungkin kalau ngobrol sama dokter langsung sembuh. Langsung sembuh ya. Ini ada jampi-jampi. Taruh dulu ya di sini. Dokter, tema kita nih hari ini pas banget. Tema kita adalah kapan sih anak dibawa ke dokter ya. Kebetulan betul. banget hari ini aku kedatangan, tiba-tiba saja dokter datang pas banget aku lagi sakit ya. Ada Dokter Francisca Handi, spesialis anak. Jadi dok, kadang-kadang kita suka pengen buru-buru bawa anak ke dokter ya. Tapi sebenarnya pengen tahu dulu
penyakit anak tuh apa aja sih, dan yang mana yang harus kita tangani lebih dulu gitu, lebih cepat bawa ke dokter atau kita tangani sendiri seperti ibu-ibu tadi, Dok? Iya, tadi ada salah satu ibu itu yang bilang waktu anak saya kecil-kecil, waktu sakit. Jadi memang pada saat balita, pada saat anak usianya masih lebih muda, itu memang lebih sering sakit. Betul, gitu ya, betul, dibanding anak usia SD. Dikit-dikit panas, gitu. dikit-dikit pilek gitu ya. Iya, betul banget. Jadi penyakit langganan apa aja sih kalau menurut Mbak Mia pasti tahu deh. Iya sih, emang itulah demam, pilek, batuk, terus betul. nanti tiba-tiba apa ya? Mencret, diare, terus kan? nanti kadang-kadang kulitnya memerah atau Iya, matanya merah, kayak gitu, apa sih? demam terus merah gitu apa ya. sih, Dok, sebenarnya? Iya, sebetulnya banyak ya apa namanya penyakit sehari-hari pada anak. Tetapi itu semua harus kita pahami seperti ini. Jadi tadi jelas sekali bahwa ada seorang ibu yang mengatakan, iya dulu waktu anak-anak kecil pada sakit begini gitu ya. Jadi memang ada di kurun waktu usia tertentu itu anak itu memang sering sakit. Karena apa sih yang membedakan anak dengan dewasa? Betul. Apa yang membedakan? Adalah seorang anak masih mengalami tahap bertumbuh dan berkembang, ya. Tumbuh kembang itu dia. Betul. Orang dewasa kan udah nggak bertumbuh dan berkembang ya, Betul. ya mengembang ke samping Iya. kali ya. Kalau itu curhatan kita ibu-ibu. Gitu. Jadi masih berkembang. Nah, yang berkembang apa aja? Semua sistem organ tubuhnya kan, termasuk sistem pertahanan tubuh. Iya. Gitu. Nah, untuk berkembang anak itu butuh stimulasi. Butuh stimulasi ya. Dia bisa bicara karena diajak ngomong sama ibunya, Iya, betul, ya betul, distimulasi, dia mendengar, dia bisa berjalan karena diajarin jalan dan seterusnya. Nah, untuk sistem kekebalan tubuh, stimulasinya ada 2. Ya, stimulasi untuk membentuk kekebalan tubuh ya. Yang pertama, vaksinasi. Iya. Untuk penyakit yang berat. Betul, imunisasi ya. Ya, untuk yang beresiko menimbulkan kecacatan atau kematian. Penyakit yang akan bisa diderita oleh manusia sepanjang hidupnya mungkin Iya, ya, itu harus divaksin cacat lebih atau dulu. menimbulkan kematian agak tinggi. Nah, yang kedua adalah sakit, bentuk penyakit yang sehari-hari Yang tadi, ringan itu batuk, tadi ya. pilek. Nggak ada Oke, cara lain untuk mendapatkan kekebalan selain dengan sakit sehingga terbentuk antibodi dan sel memori. Jadi Betul, sebenarnya udah mungkin bisa pernah dibilang bukan sakit justru ya. Iya, jadi itu bagian dari perkembangan Ciri-ciri anak. mungkin ya, atau Iya. itulah sebenarnya cikal bakal dari proses pertahanan pada tubuhnya mungkin ya, Dok. Ya, oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Kita break dulu, tapi jangan lupa dong ada majalah Parents Indonesia di mana isinya juga syarat informasi tentang tumbuh kembang anak. Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Kita nanti akan segera kembali. Kita hari ini adalah kapan sih anak harus dibawa ke dokter? Nah, kapannya? Dokternya udah ada di sini. Tadi dokter udah kasih tahu kita kalau sebenarnya di usia balita atau di usia yang masih sangat muda itu adalah masa di mana adanya proses pembentukan antibodi. Jadi bisa dibilang sebenarnya itu bukan sakit ya, Dok ya, tapi justru tubuhnya sedang mengalami satu proses ya, Dok. Benar nggak? Iya. Betul. Nah, terus sebenarnya pada usia berapa sih anak rentan terhadap penyakit, nah khususnya flu dan batuk yang sering dialami sama anak-anak? Iya, itu tadi di masa balita ya. Nah, setelah balita mungkin sudah flu dan ketika flu dan batuk itu sudah bisa dibilang itu benar-benar flu atau gimana, Dok? Ya sama saja sebetulnya ya namanya sebetulnya bahasa Indonesia yang tepat adalah selesma gitu ya. Selesma, iya, betul, karena flu itu sebetulnya hanya salah satu. Iya, salah satu dari banyak jadi, virus yang gitu. Jadi selesma sih ya bisa dialami seumur hidup gitu, Betul. kapanpun itu mulai dari bayi sampai orang tua gitu. Tetapi frekuensinya memang kalau pada balita dia jauh lebih sering gitu. Di berbagai kepustakaan mencatat bisa antara 6 sampai 12 episode per tahun. Jadi tiap bulan dong ya. Tiap bulan dong. Tiap Ini satu bulan episode gitu. tiap hari lagi. Nanti tapi. Oke, terus. Satu episode batuk pilek itu bisa antara 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu sembuh, 2 minggu sakit, 2 minggu sembuh. itu nggak apa-apa ya. Gitu ya, itu bagian. Nah, cuman tetap orang tuh harus mencermati kapan sih gitu. Karena kan
tidak melulu penyakitnya berjalan sesuai dengan natural of disease tanpa komplikasi. Jadi Iya, kita iya, harus iya. tetap mengenali Hati-hati kapan sih bila kita harus lebih waspada nih terjadi komplikasi. Mungkin seperti itu. Jadi orang tuanya harus tahu nih, harus bisa membedakan mana yang kira-kira sebenarnya ini flu yang cuma seminggu 2 minggu sudah hilang atau malah berlanjut terus ya dok ya. Nah saat itulah kita mungkin harus bawa ke dokter ya dok ya. Ya mungkin bukan hanya menunggu berapa lamanya, tapi melihat anaknya sih. Jadi, Kondisi anaknya ya, kondisi betul. anaknya. Jadi kita tidak melihat demamnya, tidak melihat suhunya. Oh suhunya udah 40 nih, Iya, itu suhunya udah gitu-gitu, 41. Ayo harus segera gitu ya. Tidak melihat batuknya. Aduh batuknya grok-grok banget ya, sampai nggak iya, bisa iya, tidur kadang-kadang gitu. gitu. Terus aduh batuknya sampai muntah gitu. Nah jadi kita tidak melihat pergejalanya, tapi kita lebih melihat ke anaknya. Ada anak yang 40 masih main-main. Nah itu dia, anak itu kayak biasa. gitu, panasnya tinggi masih aja muter-muter. Masih aktif gitu Itu ya. bisa dibilang anaknya belum sakit atau gimana dok? Ya sebetulnya kan kita harus melihat bahwa kembali lagi batuk, demam, pilek, diare, muntah adalah gejala. Gitu dari suatu penyakit yang mendasari. Jadi gejala itu tanda ya, tanda kalau tubuh kita itu kan dilengkapi dengan alat kekebalan ya, dengan berbagai perangkatnya. Jadi mulai dari mukosa kulit, dari kulit kita, permukaan kulit ya, kemudian mukosa, mukosa saluran nafas itu ada bermacam bakteri baik, ada fungsi sekresi ya, cairan, dan ada refleks batuk. Jadi itu sebetulnya cara tubuh untuk mengeluarkan kumannya, melindungi tubuh dari komplikasi yang lebih lanjut. Demam, misalnya demam itu adalah cara tubuh. Demam itu adalah suhu yang ditingkatkan secara sengaja. Oleh tubuh itu sendiri. Kita sendiri gitu. Ketika ada kuman asing masuk betul. Ya umumnya karena infeksi, bisa karena non infeksi ya, bisa karena bukan penyakit infeksi, tapi umumnya yang sehari-hari karena infeksi. Itu adalah tanda siaga 1 nih, ada musuh datang. Langsung mereka bikin pertahanan. Nah, Oke. gitu. Kita terima telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ayah Kinanti ya. Iya, Dengan siapa? dengan Haji Saad. Pak Haji Dengan Saad. Pak Haji Saad. Pak Haji, Assalamualaikum Iya, Pak saya, Haji. Pak Haji di mana Pak? Di Bintaro, sektor 9. Oke, Pak Haji di Bintaro sektor 9 mau tanya sama Dokter Francisca boleh? Betul. Mau tanya ini dokter. Iya Pak. Saya punya cucu nih. Udah 2 minggu, udah dibawa ke dokter spesialis di buah hati. Terus batuknya masih ngerok-rok aja gitu Bu. Terus kenapa itu Bu? Yang pertama menurut keterangan dokter katanya nggak apa-apa, tapi kayaknya setiap hari gitu batuknya masih aja. Udah hampir mau jalan 3 minggu ini, anaknya umurnya baru 2 bulan. 2 bulan, oke. Iya, tetapi badannya sih nggak ini, cuma akhirnya kan kurus karena memang nyusunya kurang mau tuh gitu. Mungkin karena itu ya Iya, tadi. karena batuk terus Oke, ya. Pak. Iya. Badannya panas nggak Pak anak cucunya? Nggak. Kalau memang ini betul panas, tapi panasnya nggak tinggi gitu. Oke, masih normal ya. Oke. Iya. Baiklah. Iya. Pak Haji itu aja ya. Iya, Oke. ya minta sarannya dokter ya. Iya, pasti dijawab. Pak Haji ditutup dulu teleponnya. Kita istirahat dulu sebentar, kita break dulu. Pak Haji jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita kembali dengan jawabannya. Gian, minta minum dong buat Bu Dokter. Ibu nanti aku ambilin minum ya, sama ada cemilan terima juga. kasih. Kita break dulu, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Gian. Nah ini dok, tuh. Waduh. Gian, kamu punya apa? Ada apa Camilan di pagi lemari hari. tadi? Nih, kue tradisional. Ih, enak banget loh, Dok. Tuh, terima kasih Mas Aku bikin Gian. sendiri loh, Dok. Wah, hebat sekali. Bangun jam berapa? Nggak, aku bohong. Dok, diminum, Dok. Iya, makasih. Nggak apa-apa ya, cuma air putih sehat loh, Dok. Oke, kita kembali lagi tadi untuk jawab pertanyaan dari Pak Haji Saad. Jadi cucunya 2 bulan, terus napasnya grok-grok dan katanya jadi susah, asupan asinya jadi berkurang katanya. Gimana tuh, Dok? Iya.
Ini pertama-tama saya salut ya, jarang-jarang Jarang-jarang kakek loh. Kakek Kinanti ini namanya. Kakek loh. Biasanya nenek gitu Ini loh, kakek yang sering cinta panggil cucu. kakek tuh udah jarang Nggak, banget. mungkin neneknya gini, Aki aja deh yang telepon cepetan gitu. Oh iya, ya, betul. Kompakan. Gimana dong? Iya, sayangnya datanya terlalu sedikit ya, karena ini kan terlebih pada bayi ya, usia 2 bulan. Jadi apa namanya, harus lebih berhati-hati gitu ya. Kita berangkat, kalau ditanya kenapa ya, penyebabnya apa, terus bagaimana cara nyembuhinnya, ya saya harus tahu diagnosisnya dulu. Harus lihat bayinya mungkin ya. Untuk tahu diagnosisnya harus tanya-tanya dulu secara lebih rinci. Tapi gitu, mungkin harus kalau periksa. dari ini aja deh dong, dari Kalau permukaan misalnya aja. kalau batuk sudah ini soalnya pada bayi ya, batuk itu hanyalah tanda gitu ya, betul. tanda Setuju upaya ya. tubuh untuk membersihkan saluran napas terhadap berbagai hal yang mungkin masuk ke dalam saluran nafas gitu ya. Apapun ya. Apapun gitu, bisa kuman penyakit, bisa debu, bisa apa namanya, kalau pada bayi itu ya dia ada gumoh, kan Iya, sering iya, gumoh benar, ya, gumoh. sering gumoh, tapi gumohnya nggak nyampe keluar, nah dia mampir tuh ke saluran nafas, itu juga bikin batuk, Iya. gitu. Nah, Pokoknya segala sesuatu yang terganggu di kerongkongan itu membuat dia terbatuk. jadi harus kita tahu dulu nih, ini apa gitu. Nah, apa namanya, dan terus kalau pada bayi juga kita pada bayi kecil kalau sakit dia lebih mudah terganggu ya berat badannya. Nah, ini kita harus lihat juga nih bagaimana pertambahan berat badannya, bagaimana proses menyusunya. Jadi banyak yang harus dinilai. Dan kalau misalnya tentang nafas yang grog-grog pada bayi itu emang umumnya nafasnya bener, itu Pak Haji grog-grog. sama anak aku juga nafasnya grog-grog terus waktu itu dokter anak aku menganjurkan untuk ditengkurepin boboknya. Tapi Ya. ternyata nggak lama kemudian seiring bertambahnya umur kayaknya usia 5-6 bulan hilang sendiri deh. Ya, betul. Ya, betul ya. Kalau nafas grog-grognya iya gitu, karena secara alamiah, secara normal saluran nafas kita tuh harus ada lendirnya. Kalau Harus. enggak malah bahaya. Betul, kalau enggak Oh, malah oke. bahaya. Kan udara yang kita hirup ini enggak steril. Ada kotoran, ada debu, ada kuman gitu. Jadi fungsinya lendir ini melapisi saluran nafas dan nangkep ini kotoran yang masuk. Karena kan lubang hidung kita, bulu-bulu lubang hidung itu enggak melulu berhasil menghalau atau menghalangi benda-benda Benda-benda kecil atau kotoran yang masuk, Jadi gitu. lendir itu berfungsi. Nah, pada dewasa ada namanya sistem mucoclearance, jadi sistem irigasinya lah Oke, gitu. jadi dia melakukan pembersihan sendiri ya. Jadi si lendir ini bisa mengalir dengan baik gitu ya, bisa keluar dan terganti dengan yang baru dan seterusnya. Nah, kalau pada bayi sistem mucoclearance ini belum berjalan dengan sebagaimana Berfungsi mestinya, dengan baik gitu. Jadi dia Oke. pasti akan terdengar gerak-gerak di kehidupan awal-awal. Makanya seperti kata Mbak Mia tadi, seiring dengan waktu Dia akan hilang sendiri tanpa kita sadari, malah loh, kok Betul. anakku napasnya udah nggak grog-grog lagi. Jadi memang Tuhan sudah buat sedemikian rupa bahwa tubuh kita tuh sudah punya alatnya masing-masing, organ tubuhnya masing-masing ya dok ya. Nah betul berarti sekali. solusi untuk Pak Haji saat membawa cucunya ke dokter, ya mungkin minta diagnosis dalam Diagnosis bahasa dulu. medisnya apa Betul. gitu. Kalau memang minta penjelasan sejelas-jelasnya, ya kalau memang perlu mungkin second opinion. Tapi dengan modal diagnosis medis yang jelas. Iya gitu. betul. Apalagi kan katanya sudah 2 minggu ya, katanya di nggak usia bayi 2 sembuh-sembuh. bulan, Tapi kalau gitu. usia 2 bulan itu kalau nggak salah sih, seingat aku tiap bulannya masih harus imunisasi pemberian vaksin bolak-balik ke dokter tuh ya, atau Iya, ke posyandu. cukup sering. Mungkin sekalian bisa ditanya dengan dokter yang ada di sana ya Betul, kan, karena iya. waktunya juga masih sering ketemu dokter, sekalian aja ditanyain dan jangan buru-buru minum obat juga kalian. Oh iya, tentu. Nanti Kita akan kita bahas bahas juga nih. kita bahas soal pemberian obat. Kadang dokter suka banyak tuh yang tiba-tiba ngasih obat aja. Nah, nanti kita pengen tahu ya apa alasannya. Oke, kita istirahat dulu ya dokter. Sekarang saatnya nih minum sama makan cemilan yang Terima kasih. aku buat sendiri. Setelah yang ini, kami akan segera kembali.